Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas soal-soal tryout uji kompetensi bagi teknologi laboratori medik di channel ATLM Indonesia. Kita melangkah ke bagian 139. Yang mana kita tahu soal-soal ini berbasis kompetensi untuk materi kuliah hematologi bagian 2. Jadi kita bahas di sini tentang anemia dan leukemia. Kedalaman materi untuk soal-soal diploma 3, diploma 4 ATLM. Jadi saya secara khusus membahas per bagian ini supaya lebih mendetail, tidak acak, supaya terarah. Nah, soalnya ini sebanyak 25 soal. Oke, langsung saja kita simak sebanyak 25 soal. Semoga teman-teman selalu sehat saja setiap hari dan dilimpahkan rezeki yang melimpah. Oke, langsung saja bismillah. Nomor 1. Penyerapan zat besi pada diet makanan terjadi pada titik-titik. Yang A mulut, yang B jejunum, yang C lambung, yang D rektum, atau yang E kolon. Ini zat besi ya pada kasus anemia kurang besi. Nah, besi secara fisiologi sebenarnya penyerapannya terjadi di jejunum. Kita tahu jejunum ini adalah usus halus. Usus halus tempat penyerapan sari nutrisi makanan. Sementara nanti untuk penyerapan air kan itu di kolon ya. Sementara di bagian rektum itu adalah bagian yang akhir untuk persiapan untuk pembuangan di anus nanti ya. Dan lambung ini juga sebenarnya tempat pencernaan ya, pencernaan hanya mencerna, sementara di mulut ini tempat pencernaan juga, pencernaan awal dan proses mengunyah kalau secara fisiologi sistem pencernaan pada manusia. Lanjut kita soal nomor 2. Gambaran laboratorium dengan ciri-ciri ditemukan giant cell, hipersegmentasi neutrofil, makroofalositosis dan makroretikulosit dalam lapisan darah tepi merupakan ciri khas titik-titik. Yang A, anemia defisiensi zat besi, kemudian yang B, anemia defisiensi vitamin B12 dan asam folat, kemudian yang C, anemia sideroblas, kemudian yang D, anemia hemolitik, atau yang E, anemia aplastik. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu karena ada hipersegmentasi dan giant cell, itulah anemia defisiensi vitamin B12 dan asam folat. Jadi anemia defisiensi vitamin B12 dan asam folat ini adalah anemia megaloblastik. Dicirikan dengan banyaknya sel-sel yang berukuran besar. Dan untuk leukosit dia mengalami hipersegmentasi. Sementara trombosit akan terjadi giant cell. Sel trombosit raksasa yang ukurannya mendekati dari ukuran eritrosit. Kita pindah lanjut ke soal nomor 3. Salah satu penyebab anemia defisiensi vitamin B12 dan atau asam folat adalah malabsorpsi kedua zat tadi. Malabsorpsi ya kata kuncinya. Kondisi penyakit yang terjadi akibat tersebut adalah titik-titik. Yang A, jadi malabsorpsinya kenapa? Yang A, obat antagonis seperti antikompulsan seperti fenobarbital dan dilantin. Yang C, food fadism. Kemudian yang D, reseksi intensif, intestin ekstensif dan reseksi jejunum. Kemudian yang D, pecandu alkohol. Yang E, gangguan mental. Nah, berdasarkan di sini malabsorpsi terjadi karena obat antagonis. Obat antagonis ini akan menyebabkan penghambatan dari penyerapan vitamin B12 dan asam folat. Jadi seperti fenobarbital dan dilantin. Sementara kalau penyebab lain, food fadism ini kemampuan tubuh untuk gangguan pada saat makanan ya, mengalami gangguan ya. Reseksi intestin ekstensif dan resesi jejunum ini adalah proses karena pemotongan atau ya reseksi ini kan pemotongan ini.
sehingga terjadi pelemahan dalam penyerapan di tingkat jejunum. Kemudian kalau pecandu alkohol, ini alkohol yang menyebabkan gangguan penyerapan juga ini. Sementara gangguan mental ini malnutrisi. Karena orang gangguan mental, orang-orang sakit jiwa ini nutrisinya tidak tercukupi. Sehingga dia makan sehari pun belum tentu makan. Kalaupun makan, dia tidak banyak makan, atau mungkin misalnya pasien-pasien dengan kondisi rumah sakit jiwa, ya belum tentu juga terpenuhi secara totalitas pemenuhan vitamin B12 dan asam folat. Nah, kira-kira itu ya penjelasan ringkasnya. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 4. Ini ada gambar, perhatikan gambar. Nah, berikut ini kasus apa? Yang A basofilia, yang B eosinofilia, yang C hipersegmentasi, yang D mikrositik normokrom, atau yang E itu adalah netrofilia. Jadi pada gambar itu adalah kasus hipersegmentasi. Jadi segmen netrofil mengalami segmen yang berlebihan. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmen ya yang ditunjuk panah berwarna merah. Nah, sisanya yang lain itu ada baru segmennya ada yang 3 dan segmennya ada yang 4. Jadi itu yang banyak sekali segmennya, ada 8 segmen. Lanjut kita pindah ke soal nomor selanjutnya, nomor 5. Tubuh manusia memiliki kebutuhan asam folat minimal miligram per hari. Yang A10, yang B20, kemudian yang C30, yang D40, atau yang E50. Jadi tubuh memiliki kebutuhan asam folat minimal adalah 50 miligram per hari. Lumayan ya asam folat. Tapi kalau untuk vitamin B12 itu tidak begitu banyak, sehingga asam folat lah yang paling banyak diperlukan oleh tubuh diet ternyata hari-harian. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 6. Diet kurang asam folat harian terjadi pada keadaan kecuali yang A orang tua, yang B food padism, yang C reseksi intensif, ekstensif, dan reseksi jejunum, kemudian yang D pecandu alkohol, atau yang E gangguan mental. Jadi sini dietnya kurang itu terjadi pada kondisi keadaan harian ini kecuali pada ini. Reseksi intestin ekstensif dan reseksi jejunum ini diet yang kurang. Orang tua itu kurang karena makanannya terbatas. Food padism juga terbatas. Kemudian pecandu alkohol, dia hanya minum alkohol, atau dia gangguan mental, orang sakit jiwa itu tidak terawat sehingga makanan pun dia tidak tercukupi ya. Kalau reseksi intensif ekstensif ini dia dietnya banyak berlebihan tapi penyerapannya yang tidak baik. Kita pindah lanjut ke soal nomor 7. Gambaran eritrosit pada hapusan darah tepi penderita anemia megaloblastik adalah titik-titik. Yang A hipokrom normositer, yang B normokrom mikrositer, yang C normokrom makrositer, kemudian normokrom normositer atau hipokrom mikrositer. Jadi di sini yang tepat itu harus kita mencari yang mana di situ harus ada makrositer. Tinggal kita memilih pasangannya. Apakah nanti makrositer normokrom atau hiperkrom. Jadi pilihan itu ya, tapi kebetulan di antara seluruh pilihan ini hanya ada satu aja, yaitu normokrom makrositer. Jadi inilah pilihan yang benar. Mengapa? Megaloblastik ini adalah anemia dengan ukuran selnya besar ya, sehingga banyak ditemukan sel makrosit. Ya, jadi dominasinya adalah sel makrosit. Kadang-kadang terlihat lebih merah, kadang-kadang juga normal, tergantung nanti pengukuran MCP, MCH, MCHC-nya. Nah, oke, kita pindah lanjut ke soal nomor selanjutnya, nomor 8. Anemia hemolitik disebabkan oleh kecuali titik-titik. Yang A talasemia, yang B malaria, kemudian yang C reaksi transfusi, kemudian yang D gagal ginjal, atau yang E resus tidak cocok. Anemia hemolitik di sini yang bukan penyebab anemia hemolitik itu adalah
yang pilihannya gagal ginjal. Kita tahu gagal ginjal tidak menyebabkan anemia hemolitik. Malah pada gagal ginjal ini dia tidak menyebabkan hal-hal lain karena mungkin gagal ginjal ini bisa menyebabkan hematuria bisa terjadi. Kemudian gagal ginjal ini bisa menyebabkan eritropoietin menurun sehingga dia mengalami anemia. Jadi anemia di sini anemia kegagalan sumsum tulang memproduksi eritrosit yang lebih banyak sesuai kebutuhan karena stimulusnya eritropoietin yang diproduksi rendah. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 9. Berikut ini yang termasuk dalam anemia hemolitik karena akuisita reaksi imun. Akuisita itu didapat, reaksi imun adalah reaksi imunitas antigen antibodi yang didapat. Yang A misalnya thalassemia mayor, yang B defisiensi G6PD, yang C hemolytic disease of newborn, kemudian yang C hemolytic uremic syndrome atau spherositosis herediter. Jadi di sini jawabannya yang tepat reaksi imun yang berdasarkan reaksi imun dari semua ini adalah hemolysis disease of newborn atau erythroblastosis fetalis. Ini adalah incompatible resus positif dan resus negatif. Si ibu mengandung bayi resus positif sementara dia resus negatif, sehingga resus anti-resus positif tadi menyerang sel eritrosit si bayi dalam kandungannya. Sementara yang lain itu kasusnya thalassemia karena kelainan dari hemoglobin, bentuknya juga mengalami kelainan. Kalau defisiensi G6PD ini adalah defisiensi enzim pada eritrosit ya, sehingga dia mudah pecah. Hemolytic uremic syndrome ini karena pecahnya karena uremia. Sementara spherositosis herediter ini karena banyaknya bentuk sel-sel spherosit, yang mana sel spherosit ini sel abnormal yang akan pecah atau mudah pecah atau rapuh, atau mungkin apabila tersangkut itu akan dipagositosis oleh makrofag jaringan di limpa. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 10. Adanya hemoglobin dalam plasma digunakan diagnosis anemia titik-titik. Yang A hemolitik, yang B megaloblastik, yang C aplastik, yang D defisiensi besi, atau yang E perniciosa. Jadi di sini hemoglobin dalam plasma itu adalah hemoglobinemia. Hemoglobinemia itu tampak plasma berwarna kemerahan karena ditemukannya hemoglobin dalam plasma. Ini adalah akibat pecahnya sel. Pecahnya sel berarti hemolitik atau hemolisis. Jadi ini adalah anemia hemolitik. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 11. Di dalam sitoplasma netrofil penderita dengan infeksi yang berat atau demam yang menyertai kerusakan jaringan sering ditemukan granula besar berwarna gelap. Granula ini diduga bukan benda inklusi atau benda yang difagositosis, tapi granula berisi enzim yang diagregasi secara abnormal, disebut titik-titik. Jadi netrofil granulanya menggumpal agregasi ya. Saling berdekat menyatu, tapi tidak menggumpal yang besar itu, tapi ada gumpal-gumpalan seperti itu. Yang A granula toksik, yang B benda Dohle, kemudian yang C batang awor, kemudian yang D drumstick, atau yang E hipersegmentasi. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah granula toksik atau toxic granulation pada netrofil. Nah, pada gambar kita bisa melihat sini granulanya mengalami agregasi yang menggumpal-gumpal sehingga terlihat lebih jelas dan lebih kasar ya, beda dengan netrofil yang normal itu granulanya halus. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 12. Susunan eritrosit seperti tumpukan keping mata uang logam pada keadaan konsentrasi hemoglobin yang meningkat adalah dinamakan titik-titik. Yang A basophilic stippling, yang B Rolock formation, yang C normoblast, yang D voikilositosis, yang E anisositosis. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu adalah Rolock formation. Jadi Rolock formation ini
Eritrosit seperti tumpukan uang logam, tapi tidak juga mesti memang seperti uang logam persis, tapi dia menyerupai seperti itu tumpukan uang logam. Nah, seperti pada gambar berikut ini yang ditunjuk warna ungu itu adalah rouleau formation. Jadi eritrosit saling menyatukan diri membentuk tumpukan seperti kepingan mata uang logam. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 13, pindah ke leukemia. Leukemia pada seseorang sebenarnya belum diketahui pasti penyebabnya. Namun diduga yang menimbulkan leukemia adalah sebagai berikut, kecuali yang A radiasi, kemudian yang B virus, yang J zat kimia, yang D faktor genetik, yang E trauma fisik. Nah, di sini yang bukan atau kecuali itu adalah trauma fisik. Jadi kalau misalnya kita kena pukul atau kena injak atau misalnya tersetrum, itu tidak menyebabkan terjadinya leukemia, tapi faktor genetik, sindrom Down contohnya, itu menyebabkan risiko leukemia. Zat kimia benzena menyebabkan leukemia, virus Epstein-Barr atau radiasi sinar X, sinar gamma, ini juga menyebabkan reaksi berupa risiko rusaknya sel-sel sehingga sel-sel tidak terkendali, maka terjadilah leukemia. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 14. Soal ini soal panjang. Pasien menderita leukemia di perawatan penyakit dalam dengan jumlah leukosit 500.000 sel per milimeter kubik darah. Diberikan terapi sitostatika oleh dokter. Esok harinya diperiksa kembali jumlah leukosit untuk melihat penurunannya. ATLM yang bertugas melakukan penghitungan menggunakan hematologi laser mengalami gangguan, sehingga harus menggunakan manual. Ya, manual akhirnya. Dipipet 2000 mikroliter larutan truk, dibuang 10 mikroliter, diganti dengan 10 mikroliter darah, tinggi kaca menutup 0,1 mm, dianggap 10 kali, itu karena 1 dibagi 0,1 dalam 2 bidang besar leukosit 2 kali 16, itu didapatkan leukosit sebanyak 100 sel. Pertanyaannya, berapa jumlah sel leukosit penderita tersebut? Yang A 50.000 sel per milimeter kubik darah, yang B 250 ribu sel per milimeter kubik darah, yang C 100.000 sel per milimeter kubik darah, kemudian yang D 300.000 sel per milimeter kubik darah, atau yang E 150.000 sel per milimeter kubik darah. Nah, kita lihat di sini jawabannya yang tepat apakah memang idealnya itu. Jadi kita lihat di sini adalah 100.000 sel per milimeter kubik darah. Bagaimana cara dapatnya? Kita lihat, buat perhitungan secara ringkas sebagai berikut. Leukosit sama dengan 2000 bagi 10 kali 10 kali 100 bagi 2. Nah, ini untuk rumus-rumusnya teman-teman bisa melihatnya di tayangan-tayangan sebelumnya di soal-soal, dan atau juga bisa melihat langsung di materi hitung sel leukosit, hitung sel trombosit, atau hitung sel eritrosit. Maka keluarnya adalah 100.000 sel per milimeter kubik darah. Oke ya, lanjut kita pindah ke soal nomor 15. Sel coreng atau semut gesel, ya kan, merupakan sel limfosit mudah rusak, ya kan, hanya terlihat inti irreguler, tidak jelas, tidak bentuknya tidak pasti bulat, kadang-kadang rusak, irreguler ya, tidak reguler. Saat dilakukan pewarnaan sediaan hapus darah, jadi pada saat diwarnai dengan gimsa atau rek dia hancur. Ini merupakan ciri khas dari leukemia titik-titik. Yang A leukemia myeloblastik akut, yang B leukemia limfoblastik akut, yang C leukemia limfositik kronik, yang D leukemia granulositik kronik atau leukemia monositik akut. Jadi jawabannya di sini adalah sel coreng atau semut gesel itu ditemukan pada kasus leukemia limfositik kronik. Jadi banyak sekali limfosit di dalam darah tepi. Tapi limfositnya ini rapuh. Jadi pada saat diwarnai dia pecah atau rusak. Padahal kita prosedurnya sudah benar. Seperti kita memperlakukan pengolahannya pada darah normal atau pada orang yang tanpa leukemia. Begitu diperiksa di mikroskop, leukositnya, limfositnya banyak yang rusak. Ini adalah sel coreng namanya. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 16. Kromosom Philadelphia dan meningkatnya asam urat merupakan ciri khas dari leukemia titik-titik. Yang A leukemia myeloblastik akut, kemudian yang B leukemia granulositik kronik, kemudian yang C leukemia limfoblastik akut, yang D leukemia limfositik akut, atau yang E leukemia monositik akut.
Jadi kromosom Philadelphia itu adalah ciri khas dari leukemia granulositik kronik. Jadi kromosom ini, Philadelphia ini dia adalah kromosom yang yang mengalami gangguan pada kromosom kasus leukemia karena kelainan gangguan pada kromosom. Beda dengan limfosit yang lain, mengapa? Karena ini yang paling khas dan dominan. Dia merupakan satu-satunya yang kelainan genetik. Kenapa? Karena kromosomnya itu yang Philadelphia itu kaki dua-dua itu kan mengalami gangguan itu, gangguan abnormal. Karena apa? Gara-gara translokasi berpindah. Jadi terpindah lengan panjangnya. Ada lengan panjang kan lengan pendek gitu. Ada yang lengan panjang, lengan pendek. Nah, ini lengan panjang itu dari kromosom 22 ini pindah, tergeser. Jadi kakinya misalnya ini perpindahannya ke kromosom 9, ya kan di golongan C. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin menurut teman-teman ada yang pendapat, silahkan masukkan beri pendapat. Jadi seperti itu ya konsepnya. Philadelphia itu adalah kromosom kaki 22 pindah ke 9 lengan panjangnya. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 17. Bentuk mudanya banyak sekali dibandingkan bentuk agak tua, yaitu myeloblast dan metamyelosit. Berarti anggaplah yang mau matang ya, sedikit sekali, ya kan? Lalu bentuk tua banyak sekali, neutropil segmen dan batang dan segmen. Jadi seperti ini konsepnya ya. Muda banyak, tengah sedikit, tua banyak. Jadi generasi yang paling muda banyak, anggap bayinya, kemudian anak mudanya sedikit, yang tuanya banyak. Seperti itu ya, seri dari granulosit. Oke ya. Keadaan ini di mana seakan-akan terdapat suatu kekosongan pada hitung jenis leukosit, disebut titik-titik. Yang A semut gesel, yang B hiatus leukemicus, yang D kromosom Philadelphia, yang D sindrom meninggal, atau VTQ. Jadi jawabannya di sini adalah hiatus leukemicus. Hiatus leukemicus adalah keadaan dipkon itu yang tengahnya tuh yang kosong. Tuanya banyak, mudanya banyak, yang tengah yang kosong. Ini adalah kasus hiatus leukemicus. Lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 18. Leukemia limfositik kronik umumnya ditemukan pada usia titik-titik. Yang A anak-anak, yang B di atas 40 tahun, yang C remaja 12-15 tahun, yang D semua umur, atau yang E bayi 1-3 tahun. Jadi kalau mungkin namanya kata kuncinya kronik, ya, terutama juga limfositik, ini biasanya kasusnya di atas 40 tahun banyak terjadi ya. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 19. Pada leukemia terdapat tanda-tanda hepatomegali, petekia, ekimosis, lymphadenopathy, dan splenomegali. Yang dimaksud dengan hepatomegali adalah titik-titik. Yang A pembesaran limfe, yang B tidak berfungsinya limfe, kemudian Y pembesaran hepar, kemudian Y perdarahan kecil pada permukaan kulit, atau yang E penghancuran hepar. Jadi di sini jawabannya yang tepat adalah hepatomegali, adalah pembesaran hepar. Hepar, mega itu membesar. Jadi sel hepar membesar. Kalau PTQ itu perdarahan kecil di permukaan kulit. Kalau membesar itu diameternya tergantung, nanti bila diameternya besar itulah ekimosis. Sementara lymphadenopathy itu tidak berfungsinya limpe. Sementara splenomegali itu adalah pembesaran limpa. Jadi limpa ya, bukan limfe. Kura, limfa, kura, spleen, atau jadi itu sama itu. Lien, jadi sama. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 20. Pemeriksaan trombosit pada pasien demam berdarah dengue menggunakan larutan Risch-Ecker. Ditemukan sel sebanyak 12 sel dalam 400 kotak kecil eritrosit. Tinggi kaca bertutup 0,1 mm diperhitungkan 10 kali, pengenceran pipet 0,5. Dipipet darah dengan pipet atoma eritrosit. Pengenceran hingga 101 dan bilik hitung improper bawah Brickland.
Berapa jumlah trombosit pasien tersebut? Yang A 120.000 sel per mililiter kubik darah, yang B 240.000 sel per mililiter kubik darah, kemudian yang C 24.000 sel per mililiter kubik darah, kemudian yang D 60.000 sel per milimeter kubik darah, atau yang E 12.000 sel per milimeter kubik darah. Ini rasanya pernah saya masukkan di soal-soal sebelumnya. Ini jawabannya yang tepat adalah 24.000 sel per milimeter kubik darah. Jadi di sini kalau misalnya ada yang menunjukkan pasiennya itu adalah kasus demam berdarah dengue, lazimnya teman-teman mungkin berasumsi berpikir kadarnya rendah, mungkin 24.000, 60.000 atau 12.000. Ya kan? Nah, sekarang kita bisa melihat di sini untuk rumus perhitungan ringkasnya, ini yang sangat ringkas saya buat. 101 kan berarti 100 bagi 0,5 karena memang 100 tambah 1 ya. Jadi cuma 100 bagian yang tercampur. Jadi 100 bagian itu terdiri dari 99,5 pengencer, 0,5 darah. Kemudian dikali 10 tinggal coba penutup dikali 400 kotak yang kita hitung, sementara 400 kotak yang sebenarnya. Dikali 12 sel yang ditemukan. Keluarnya adalah 24.000 sel per milimeter kubik darah. Kita pindah lanjut ke soal nomor 21. Metode berikut ini yang bukan untuk menghitung trombosit adalah titik-titik. Yang A fonio MgSO4 24%, yang B Van Houwerden, yang C amonium oksalat 1%, yang D Toison, atau yang E Riesecker. Di sini yang bukan adalah larutan Toison. Toison ini saudara kembarnya larutan truk. Jadi sama-sama mengandung asam cuka tapi beda komposisinya ya. Komposisinya saya lupa itu Toison. Jadi Toison ini untuk hitung sel leukosit. Jadi Gower untuk eritrosit, formalsitrat eritrosit, Hayem eritrosit. Sementara leukosit itu ada Toison, truk dan truk pekat. Jadi 3 ya untuk leukosit, tapi truk pekat ini untuk LCS. Sementara trombosit adalah sisanya ini. Ponio MgSO4 24% itu ujung jari, hapusan darah. Kemudian Van Houwerden itu sama dengan amonium oksalat, menghancurkan eritrosit dan leukosit. Sementara Riesecker itu adalah menghancurkan leukosit saja, eritrosit tetap ada bersama trombosit. Eritrosit berwarnanya tipis, sementara trombosit berwarna biru karena pengaruh dari BCB. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 22. Larutan amonium oksalat 1% digunakan untuk menghitung sel trombosit. Dengan larutan ini maka titik-titik. Yang A, eritrosit dan leukosit lisis dan trombosit tidak berwarna. Kemudian yang B, eritrosit dan leukosit tidak lisis. Kemudian yang C, trombosit lisis, yang D, eritrosit dan trombosit berwarna biru. Sementara yang eritrosit mengembang dan trombosit berwarna merah. Jadi jawabannya di sini nomor 22. Tadi saya sudah bacakan bocorannya, yaitu eritrosit dan leukosit lisis atau pecah dan trombosit tersisa. Dia tidak berwarna. Kita pindah lanjut ke soal nomor 23. Metode Van Houwerden sebagai larutan pengencer akan didapatkan sel titik-titik pada mikroskop. Ini juga saya bocorkan tadi. Yang A hanya eritrosit, yang B hanya leukosit, kemudian yang C hanya trombosit, atau yang D trombosit dan eritrosit, atau yang E trombosit dan leukosit. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu hanya ada sel trombosit dan trombositnya tidak berwarna. Kita pindah lanjut ke soal nomor 24. Leukemia limfositik akut umumnya menyerang pada usia titik-titik. Yang A anak-anak 3-4 tahun, yang B semua umur, kemudian yang C dewasa di atas 40 tahun, yang D dewasa di bawah 40 tahun, atau yang E bayi baru lahir. Jadi jawabannya di sini nomor 24 adalah yang A, umumnya anak-anak umur 3-4 tahun usia puncaknya untuk menyerang leukemia limfositik akut. Walaupun ini secara umum saja ya, tidak mutlak, tidak harus pada anak-anak usia 3-4 tahun. Kita pindah lanjut ke soal nomor 25.
Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya leukemia kecuali titik 2 yang A zat kimia, kemudian B radiasi, yang C infeksi virus, yang D infeksi bakteri, atau yang E genetik. Nah, ini ada soal tadi yang sebelumnya yang mirip, itu di sini yang bukan itu adalah infeksi bakteri. Jadi bakteri menginfeksi pada manusia itu tidak menyebabkan terjadinya leukemia tapi menyebabkan infeksi yang bisa membawa kematian. Jadi bakteri ini melalui toksinnya atau melalui infeksiusnya. Jadi tidak berpengaruh ke leukemia. Oke ya, itu sebanyak 25 soal yang sudah kita bahas. Jangan lupa teman-teman yang baru bergabung subscribe. Nantikan soal lainnya, semoga bermanfaat. Salam kompetensi, selamat belajar, semoga sukses selalu buat teman-teman. Dan saya doakan teman-teman lulus uji kompetensi dengan nilai yang memuaskan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, saya Ahmad Lev pamit. Bye.